Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara merubah alamat dari yang awalnya mungkin kita sudah membuat faktur pajak, tapi kemudian setelah adanya peraturan terbaru di Per 03, yakni dalam hal misalkan ketika Anda membuat faktur pajak, tapi pembeli Anda itu melakukan pemusatan PPN dan terdaftarnya eh, NPWP pusatnya itu di KPP BKM ya. BKM itu adalah KPP besar, kemudian khusus atau madya gitu. Besar, khusus atau madya BKM. Nah, kemudian misalkan Anda melakukan penyerahan ke cabangnya mereka. Jadi misalkan Anda melakukan penjualan barang ke katakanlah ke Indofood misalkan, ke Indofood, penjualan barang atau katakanlah penjualan bahan baku ke Indofood. Nah, Indofood itu kan pasti memiliki beberapa cabang ya, gitu. Nah, misalkan Anda melakukan penjualan tepung terigu ke Indofood yang berada cabang di Semarang misalkan. Nah, Indofood ini statusnya sudah dipusatkan, misalkan PPN-nya sudah dipusatkan di misalkan di KPP khusus gitu ya, KPP khusus, kemudian Anda melakukan penyerahan ke cabang yang ada di Semarang. Nah, dengan adanya Per 03, khususnya di pasal pasal 6 ayat 7 dan ayat 8, di situ dijelaskan bahwa ketika kita mau membuat faktur pajak, NPWP-nya adalah NPWP pusat, jadi NPWP Indofood yang terdaftar di KPP khusus tadi, yang kodenya pasti 000 di belakangnya. Tapi kemudian alamatnya adalah alamat yang dituju, alamat barang yang akan dikirimkan. Berarti alamatnya adalah alamat yang ada di Semarang, misalkan. Nah, permasalahannya, misalkan katakanlah Anda sudah terlanjur membuat faktur pajak dengan alamat yang ada di Jakarta, misalkan. Anda sudah terlanjur membuat alamatnya di Jakarta, kemudian Anda mau merubah itu, mau merubah alamatnya itu ke Semarang gitu. Nah, kemudian seperti apa solusinya seperti apa solusinya? Nah, itu yang akan kita bahas di video tutorialnya berikut ini. Oke, pertama kita sebentar. Oke, kita bahas pernya dulu saja di sini. Oke, kita akan bahas di pernya sekilas aja. Jadi tadi ya, untuk Per 03 tahun 2002 yang sudah berlaku per 1 April kemarin, di pasal 6, di sini pasal 6, khususnya kita lihat di ayat 6 dan ayat 7 di sini. Nah, dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan PPN dan PPNBM, tapi BKP tersebut dikirim ke tempat tempat selain tempat cabangnya lah istilahnya gitu ya, tempat cabangnya. Nah, berarti pembuatan faktur pajaknya adalah nama dan NPWP sebagaimana dimaksud dengan ayat 2, berarti yang NPWP tadi ya, NPWP yang dipusatkan, yaitu nama dan NPWP PKP tempat dilakukan pemusatan. Sementara untuk alamatnya di sini, alamatnya eh, sebagian maksud dengan ayat 2 itu yang berarti ya ini ya identitasnya tadi, identitas nama NPWP nama dan NPWP nama dan NPWP itu sesuai dengan apa yang transaksinya. Nah, di sini alamat sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 2 yakni alamat tempat PPN atau PPN dan PPN BESAM PPN BM terutang yang dipusatkan yang menerima BKP dan JKP. Jadi em, alamat itu NPWP-nya adalah NPWP pusatnya, sementara alamatnya adalah alamat yang dicabangkan. Tapi sekali lagi, dengan ketentuan ini adalah khusus untuk pembelinya yang terdaftar di sini. Jadi kalau kita merujuk ke pasal 7 yang terdaftar di kantor pajak wajib pajak besar, kemudian khusus dan juga madya gitu. Jadi BKM tadi ya,
wajib pajak besar, kemudian Jakarta khusus, kemudian yang madya gitu. Nah, kemudian dan syarat yang kedua adalah dengan catatan dia memiliki NPWP cabang gitu. Jadi ada dua syarat ya, ada dua syarat ketika kita mau membuat faktur yang seperti ini. Yang pertama adalah si pembeli ini melakukan pemusatan PPN dan itu pasti. Jadi kalau dia PKP, kemudian terdaftarnya itu di tadi ya di eh, wajib pajak besar, khusus dan juga madya, itu pasti PPN-nya akan dilakukan pemusatan, itu pasti. Kemudian syarat yang kedua adalah cabangnya itu juga memiliki NPWP cabang. Eh, Pembuktiannya gimana? NPWP cabang pasti kalau NPWP cabang itu pasti belakangnya digit NPWP belakangnya itu pasti bukan 000. Bisa 001, 002 dan seterusnya tergantung berapa banyak cabang yang ada di daerah itu. Dan kalau cabang kan bisa bisa banyak ya, bisa di daerah macam-macam gitu. Contohnya misalkan sawit. Sawit itu mungkin pusatnya di Jakarta. Tapi kan cabangnya itu bisa ada di masing-masing daerah, misalkan di Pontianak, di Sanggau, di Sintang, atau di Riau, Medan, dan sebagainya. Itu pasti banyak cabang di situ. Nah, perlakuannya kalau seperti itu berarti ketika dia punya NPWP cabang dan PPN-nya dipusatkan, maka pembuatan fakturnya adalah NPWP-nya NPWP pusat dan alamatnya itu alamat yang cabangnya, alamat yang barang itu harus kita kirim. Oke, itu ya, itu pembahasan yang pertama. Kemudian sekarang bagaimana cara merubahnya kalau kita sudah terlanjur membuat NPWP NPWP dengan alamat pusat gitu. Bagaimana dengan kalau misalkan kita ubah ke alamat yang ada di cabang. Oke, kita akan masuk ke SPT di sini. Oke, di sini aplikasi e-fakturnya. Nah, kita coba buka ya aplikasi e-faktur. Oh, bukan ini. Oke, ini sudah kita buat. Misalkan ini ya, kita coba preview. Nah, misalkan ini ada faktur dari PT Sinchan, kemudian kepada PT Sumber Rezeki dengan alamat di Pajajaran, Tanah Sareal, Bogor gitu. Nah, ini kita mau ubah ke alamat lain. Misalkan alamatnya itu di alamat cabangnya di Cirebon misalkan. Nah, ini anggaplah ini pusatnya, Sumber Rezeki ini pusatnya di Bogor. Kemudian sebenarnya barang yang ini AC, televisi dan jasa pemasangan ini kita kirim barang itu ke alamat yang ada di Cirebon. Nah, caranya adalah kita close dulu ini. Nah, alamat caranya adalah kita harus buat pajak pengganti ya. Jadi bukan batal, tapi hanya faktur pajak pengganti. Kenapa? Karena kalau batal itu adalah hanya terbatas pada NPWP-nya jika NPWP itu salah, atau kalau memang benar-benar transaksinya itu batal. Jadi hanya ada dua opsi kalau untuk batalkan faktur. Jadi kalau kita mau batalkan faktur, itu hanya atas pertama NPWP-nya salah, dan yang kedua adalah transaksinya memang dibatalkan. Itu, dua hal itu. Selain itu, berarti kita harus membuat faktur pajak pengganti. Nah, caranya gimana? Tadi ya, yang ganti alamat tadi. Pertama kita klik pengganti dulu di sini. Kemudian kita yes di sini. Anda yakin ingin mengganti faktur ini, kita pilih yes. Nah, otomatis di sini yang harus diperhatikan adalah nomornya tetap sama di sini, nomornya. Yang membedakan hanyalah kode yang paling depan ini. Kalau yang normal itu pasti 010 biasanya, tergantung dengan detail transaksi ya. Ini detail transaksi juga bisa diganti. Jadi kalau misalkan, Pak harusnya saya pakai kode 02 misalkan, bukan 01, ya sudah ini bisa diganti ke 02. Oke, misalkan ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah apapun, yang salah tadi hanya alamatnya saja. Ini otomatis masih sama, tanggal dokumennya misalkan kita bisa ubah juga gitu. Kalau sesuai dengan Per 03 kemarin kan kalau kalau tanggalnya itu adalah tanggal di mana faktur pengganti itu dibuat, bukan tanggal di mana faktur normalnya dibuat. Jadi
Tanggal faktur pajak pengganti adalah tanggal faktur di mana tanggal faktur pengganti itu dibuat, bukan yang normal. Oke, misalkan ini hari ini, 27 Mei 2022. Oke, kita lanjutkan. Anda akan mengganti faktur ini, ya, kita pilih yes aja. Nah, nah ini yang critical point pertama. Jadi ada dua langkah utama. Yang pertama adalah kita harus ini dulu. Kita simpan dulu ya. Intinya kita klik klik pengganti dulu aja. Jadi ada berarti tadi ada tiga langkah ya. Langkah pertama kita harus eh, klik pengganti dulu aja. Setelah itu tinggal kita simpan. Oke, kita simpan di sini. Nah, di sini statusnya sudah normal diganti dan ini sudah pengganti dan statusnya belum approve ya. Nah, critical point yang kedua tadi setelah kita klik pengganti tadi ya. Nah, critical point yang kedua adalah ini jangan diupload terlebih dahulu. Jadi statusnya masih belum approve. Jadi jangan diupload terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan yang kedua, langkah yang kedua adalah kita klik ubah di sini. Nah, di sini masih sama, nggak masalah. Nah, langkah yang kedua adalah NPWP yang ini, yang akan kita ubah ini, NPWP-nya kita nolkan terlebih dahulu. Jadi kita nolkan terlebih dahulu seperti ini. Oke, kemudian kita simpan lagi. Oke, perubahan faktur dilakukan. Oke, itu langkah yang kedua. Tadi ya, langkah pertama tadi adalah kita klik pengganti, kemudian simpan, kemudian kita ubah, jadi jangan sampai di-upload. Jadi kita klik ubah di sini. Setelah kita klik ubah, itu pastikan tadi ya, NPWP-nya kita nol-nolkan dulu semuanya. 000 NPWP pembeli kita, rekanan kita itu kita 00 semuanya. Nah, langkah ketiga sekarang kita ubah lagi di sini faktur pajak penggantinya, kita ubah. Kemudian kita masuk ke lawan transaksi. Kita masukkan NPWP yang tadi ya, yang baru tadi. Yang sebenarnya tadi di sini. Oh, sebentar. Ini tadi NPWP-nya berapa ya? Saya agak lupa. NPWP-nya tadi ini adalah 123. Oke, kita ubah dulu sesuai dengan NPWP yang kita ubah tadi ya. 0008123.000. Oke. Nah, kemudian setelah itu sekalian kita ubah alamatnya juga. Jadi misalkan alamatnya tadi kita ubahnya ke Cirebon ya. Misalkan berarti kita ubah ke Jalan Tuparef nomor 1, kemudian RT 0. Pastikan biasanya kalau bisa lengkap ya. RW 001, kemudian kelurahannya, bloknya dulu ya. Blok 1, nomor 3 gitu. Kemudian kelurahannya itu misalkan, apa ya? Saya nggak tahu ya. Ini ngarang aja, Kejaksan, terus Kota Cirebon, Jawa Barat. Oke, ini sudah seperti ini. Kemudian tinggal kita simpan lagi aja. Ini asumsi dengan kalau yang ini nggak ada masalah ya. Maksudnya tidak ada perubahan lagi selain yang alamat tadi. Asumsinya misalkan detail barang, harga barang, segala macamnya sudah benar, tidak ada yang salah. Maka kalau sudah seperti ini tinggal kita simpan lagi aja. Oke, perubahan dokumen faktur berhasil dilakukan. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita coba review. Nah, sekarang berubah ya, alamatnya berubah menjadi Jalan Tuparef, nomor 1, Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon. Kalau tadi kan masih kalau kita cek di sini, kalau yang diganti ya, kita cek yang digantinya, itu masih pakai alamat yang di Bogor. Tapi NPWP-nya masih sama nih di sini. NPWP-nya masih sama, hanya alamatnya saja yang berbeda.
Yang satu alamatnya yang diganti tadi alamatnya di Bogor, sementara penggantinya itu sekarang sudah di alamat Cirebon. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya ya sudah tinggal kita upload saja. Seperti biasa ya, kita upload. Oke, yes. Kemudian statusnya di sini siap approve seperti biasa. Setelah itu tinggal kita ke manajemen upload seperti biasanya dan ingat ya sesuai dengan Per 03 tahun 2022, upload e-faktur sekarang maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Artinya apa? Kalau di sini tanggal fakturnya adalah 27 Mei 2022, berarti maksimal uploadnya adalah tanggal 15 Juni 2022. Gitu. Jadi maksimal adalah 15 Juni. Sebelum itu lebih bagus ya, jadi jangan sampai mepet-mepet. Gitu. Kita tinggal start uploader. Kemudian ya seperti biasa ya, kita masukkan CAPTCHA dan juga password Innova kita, jangan sampai lupa. Oke, tinggal kita ini kan saja, masih proses. Oke, jadi tadi ya ada sekitar 3 langkah tadi ya. Yang pertama fakturnya itu pengganti, klik pengganti. Kemudian yang kedua jangan lupa jangan diupload terlebih dahulu. Jadi jangan sampai diupload terlebih dahulu, tapi kita klik ubah. Ubahnya untuk apa? Ubahnya untuk mengganti nomor NPWP menjadi 000 terlebih dahulu. Jadi ubah dulu NPWP-nya menjadi 000 semuanya. Kemudian kita simpan lagi. Setelah disimpan, kita ubah yang kedua, kita ubah lagi yang kedua menjadi NPWP yang pusat tadi, NPWP yang pusatnya, kemudian alamatnya menjadi yang cabang. Nah, ini sudah tinggal kita kemudian passwordnya tadi ya, jangan lupa password Innova. Password Innova kita ya. Oke, uploader sedang berjalan. Kemudian kita cek lagi di sini. Di sini siap approve. Kita coba refresh atau F5 ya di sini. Nah, sekarang statusnya adalah sudah approval sukses. Approval sukses di tanggal 27 Mei 2022 ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu kalau misalkan ternyata sedikit nih, kira-kira sedikit, misalkan cuma dalam satu transaksi, misalkan cuma satu atau dua alamat saja yang harus diganti. Bagaimana kalau misalkan ternyata banyak? Nah, itu silakan Anda gunakan fitur ekspor impor CSV untuk e-faktur ini ya, gitu. Ya nanti mungkin caranya akan coba saya bahas juga, gitu. Oke, barangkali itu terkait penggantian alamat untuk ketika penyerahan kita untuk pemusatan PPN ya gitu. Jadi case ini adalah kalau misalkan Anda sudah terlanjur buat faktur, kemudian ternyata alamatnya itu masih pakai alamat yang di pusat, padahal sebenarnya Anda harusnya alamat yang di cabangnya gitu dan em, faktur jenis ini itu hanya ketika digunakan adalah ketika pembeli Anda itu terdaftar di BKM tadi ya, besar, khusus, dan madya. Dan yang kedua adalah cabangnya itu memiliki NPWP cabang. Bisa dibuktikan dengan adanya NPWP di belakangnya, 3 digit di belakangnya itu bukan 000. Bisa 001, 002, atau yang seterusnya. Oke, barangkali seperti itu untuk tutorial pada hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya. Eh, Silakan untuk berdonasi ke link Saweria saya apabila channel ini berguna atau bermanfaat bagi Anda. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya, terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.